Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-78 dengan judul Bates Memberikan Sabat bagian 3. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Daniel 7 ayat yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Kita masuk di dalam inti pembacanya. Pada Agustus 1846, terbitlah buku kecil pertama Bates tentang hari Sabat. Buku itu berjudul The 7-Day Sabbath, A Perpetual Things from the Beginning to the Entering into the Gates of the Holy City, According to the Commitment. Itu judul yang hebat. Jelas, itu menunjukkan keyakinannya yang kuat akan pentingnya Sabat di akhir zaman. Edisi buku kecil yang terbit pada tahun 1846 hanya 48 halaman. Itu menyajikan konsep Sabat yang sebagian besar merupakan konsep Gereja Baptis hari ke-7. Jadi Bates mengemukakan gagasan bahwa Sabat hari ke-7 adalah hari ibadah yang benar dan bahwa kepausan telah berusaha mengubah hukum Tuhan terdapat dalam Daniel 7 ayatnya yang ke-25. Tetapi dua poin yang menarik secara khusus dalam buku edisi tahun 1846 itu menunjukkan bahwa Bates mulai menafsirkan Sabat berdasarkan kerangka teologi Advent. Yang pertama adalah pemikiran dalam kata pengantar bahwa hari ke-7 akan dipulihkan sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Gagasan itu berasal dari platform pemulihan yang dibawa Bates dari ajaran Christian Connection. Jadi, reformasi belum selesai dan tidak akan selesai sampai semua kebenaran Alkitab yang diabaikan atau diselewengkan sepanjang sejarah kembali menemukan tempat yang tepat dalam gereja Tuhan. Kecenderungan kedua yang sejalan dengan teologi Advent yang ditulis dalam edisi tahun 1846 itu adalah penafsiran Bates tentang Sabat dalam konteks kitab Wahyu. Ia mengaitkan Sabat dengan Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Ia juga menunjukkan kaitannya dengan ayat 7 yang mana adanya perintah untuk sembahlah Dia yang telah menjadi langit dan bumi dan laut dan semua mata air, bahwa Sabat hari ke-7 lebih jelas termasuk dalam perintah-perintah ini selain 9 perintah lainnya. Penekanan itulah yang membuat Ellen Harmon tidak tertarik. Namun, Bates tidak menyerah hanya karena ia menghadapi kritikan dan penolakan. Tolonglah kami Tuhan, agar mata kami tetap terbuka terhadap implikasi firman-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya saat kami menemukan kebenaran. Penting. Ya puji Tuhan, pelajaran yang sangat luar biasa. Dari judulnya dikatakan Bates memberitakan Sabat, di mana pada Agustus 1846, Bates ini menerbitkan sebuah buku kecil yang dimana buku itu tentang hari Sabat, dan Bates ini sangat menunjukkan keyakinannya yang kuat akan pentingnya Sabat di akhir zaman. Dan dari edisi buku kecil yang diterbitkan oleh Bates ini pada tahun 1846 hanya ada 48 halaman yang menyajikan akan konsep Sabat yang sebagian besar merupakan konsep Gereja Baptis hari ke-7. Dan dikatakan juga bahwa Bates ini mengemukakan gagasannya bahwa hari Sabat adalah hari ke-7 hari ibadah yang benar. Tetapi di sini ada dua poin yang menarik secara khusus dalam buku edisi tahun 1846 yang dimana menunjukkan bahwa Bates ini mulai menafsirkan akan Sabat berdasarkan kerangka teologi Advent. Dan yang pertama adalah pemikiran dalam kata pengantar bahwa hari ke-7 akan dipulihkan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Gagasan itu berasal dari platform pemulihan yang diadakan atau dibawa oleh Bates dari ajaran Christian Connection. Jadi reformasi belum selesai dan tidak akan selesai sampai semua kebenaran firman Tuhan yang diabaikan atau diselewengkan sepanjang sejarah kembali menemukan tempat yang tepat di dalam gereja Tuhan. Bahkan juga dikatakan kecenderungan kedua yang sejalan dengan teologi Advent yang ditulis dalam edisi tahun 1846 itu adalah penafsiran Bates tentang Sabat dalam konteks kitab Wahyu. Dan dikatakan di sini bahwa penekanan itulah yang membuat Ellen Harmon tidak tertarik. Namun Bates tidak menyerah hanya karena ia menghadapi kritikan dan penolakan. Bagaimana ketika Bates ini mulai memberitakan
akan hari Sabat kepada orang-orang. Banyak kritikan yang dihadapi atau dialami oleh Bates, tetapi di mana dia mempunyai keyakinan yang sangat luar biasa. Sehingga dengan keyakinan itu, di mana dia menerbitkan sebuah buku kecil, yang di mana buku itu mempunyai bagian 48 halaman, dan dari situ banyak cerita-cerita atau konsep Sabat yang dituliskan oleh Bates sendiri. Dan walaupun Bates ini mendapatkan banyak kritikan daripada orang-orang di sekitarnya, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia terus memberitakan apa yang harus dia beritakan, apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, bahkan apa yang sudah dia baca dan dengar, dan dia tahu itu adalah hal yang benar yang harus dia kumandangkan. Bahkan dikatakan di sini bahwa ketika Bates ini memberitakan akan Sabat kepada orang-orang, Nyonya Ellen G. White atau Ellen Harmon juga tidak tertarik sama sekali dengan ajaran-ajaran yang diberitakan oleh Bates sendiri. Tapi Bates tidak pernah menyerah hanya karena ia menghadapi banyak kritikan dari orang-orang. Ya, inilah mental atau karakter yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, dimana ketika kita banyak menghadapi masalah dalam kehidupan kita, karena kita mengambil keputusan untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, bahkan masa depan kita kepada Tuhan, bahkan setiap kehidupan kita berikan kepada Tuhan. Dan ketika orang-orang di sana melihat kita, walaupun kita banyak mendapatkan kritikan dari orang-orang tersebut atau orang-orang di sekitar kita, karena kita memberitakan apa yang benar yang harusnya kita katakan, tetapi inilah karakter yang Kristus ingin ajarkan di dalam kehidupan kita, di mana kita boleh lihat dari cerita Bates lagi bahwa walaupun dia memberitakan Sabat kepada orang-orang, tapi banyak orang yang melemparkan kritikan tersebut kepada dia, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia tetap semangat untuk memberitakan akan firman Tuhan atau memberitakan apa yang benar atau apa yang harusnya dia katakan. Bahkan di paragraf terakhir dikatakan, tolong kami Tuhan agar mata kami tetap terbuka terhadap implikasi firman-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya saat kami menemukan kebenaran penting. Ya, bagaimana inilah yang harus kita doakan setiap harinya juga ketika kita belajar akan firman Tuhan. Apa yang sudah kita baca, bahkan apa yang sudah kita lihat, bahkan apa yang sudah kita dengar dari firman tersebut, biarlah kita dapat meminta Tuhan membantu kita untuk selalu menghidupkan akan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun ketika kita menghidupkan semuanya, ya, walaupun kita berusaha untuk menghidupkan akan karakter Kristus dalam kehidupan kita, atau menghidupkan apa yang sudah kita baca dari firman Tuhan, tetapi banyak kritikan yang kita hadapi, atau banyak cemooh dari orang-orang di luar sana. Tapi perlu kita ingat bahwa Bates juga mengalami hal tersebut. Untuk itu biarlah kita dapat meminta hikmat bahkan kekuatan dari Tuhan untuk dapat memegang kendali akan kehidupan kita. Bahkan juga di Wahyu 14 ayat yang ke-12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ia juga menunjukkan kaitannya dengan ayat 7 yang mana adanya perintah untuk sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, sangat luar biasa dan sangat menguatkan akan iman kita masing-masing. Ya, sangat jelas dikatakan bahwa yang penting ketika kita menuruti akan firman Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Ya, walaupun ketika kita menghidupkan akan karakter Kristus dalam kehidupan kita dan kita tidak disukai oleh orang, janganlah kita takut, tetapi sebaliknya kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan akan selalu membantu kita untuk kita dapat menyelesaikan akan tugas yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, untuk itu biarlah kita dapat meminta Tuhan juga untuk kita dapat menghidupkan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, walaupun ketika kita menghidupkan itu banyak tantangan dan juga rintangan yang akan kita hadapi ke depannya, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan akan selalu menyertai, bahkan akan memegang tangan kita untuk dapat menguatkan kita masing-masing. Biarlah kita dapat meminta kekuatan untuk kita dapat mengikuti akan setiap ajaran-ajaran yang sudah Tuhan berikan saat kita sudah menemukan kebenaran tersebut. Ya, ketika kita ingin menghidupkan semuanya itu, akan banyak tantangan dan ujian yang akan kita hadapi. Tetapi dengan cara itulah kita diajar dan juga diasah, bahkan kita diajarkan untuk mempunyai karakter sama seperti yang Kristus
ingin tanamkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.